لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di dalam masjid ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari kita lanjutkan kajian hadis. Kita masih membaca kitab Sahih Bukhari. Nanti kita lengkapi dengan baca kitab Sunan An-Nasa'i. Masih di bab yang sama tentang Kitabul Bada'al Khalqi, bab tentang makhluk-makhluk awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membahas hadis nomor 3031 tentang alam kubur, sebagai peringatan bagi kita ya di usia-usia yang sudah mulai memasuki masa senja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad ibn Yunus Hadatsana Lais ibn Sa'id An-Nafi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ahaddukum fa innahu yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi fa in kana min ahlil jannah faman ahlil jannah wa in kana min ahlin nar faman ahlin nar. Hadisnya cukup singkat tapi mengandung banyak pertanyaan kalau kita cermat menelaah hadis ini. Meriwayatkan kepada kami Ahmad ibnu Yunus. Ahmad ibnu Yunus ini adalah tabi'ut tabi'in. Beliau wafat tahun 270-an Hijrah di kota Basrah 278. Hadatsana Lais ibnu Sa'id. Lais ibnu Sa'id juga tabi'ut tabi'in kalangan awal. An-Nafi, Nafi ini adalah tabi'in, murid pelayannya Abdullah ibnu Umar. An Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini adalah sahabat saghir, anaknya Umar ibn al-Khattab. Dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Idza mata ahaddukum," apabila di antara kalian meninggal dunia lalu dimasukkan ke liang kubur, fa innahu yu'radu alaihi maq'aduhu, nanti di makamnya orang yang wafat itu diperlihatkan, ditampakkan. Yu'radu itu artinya ditampakkan, alaihi atasnya, maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, di ghada itu siang, pagi apa siangnya, ditampakkan kepadanya tempat akhirnya dia nanti akan masuk ke mana. Maq'aduhu itu artinya kedudukannya, maksudnya tempat nanti dia akan ke sana sehari 2 kali. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu Pak,
menurut hadis ini dan menurut penjelasan para ulama, mereka sehari 2 kali ditampakkan tempat akhirnya nanti. Fa in kana min ahlil jannah faman ahlil jannah. Apabila dia menjadi ahli surga, maka dia akan ditampakkan tentang surga. Wa in kana min ahlin nar faman ahlin nar. Apabila dia akan menjadi ahli neraka, maka akan ditampakkan tentang kengerian neraka. Jadi para ulama itu menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah wafat di alam kuburnya, termasuk kita nanti, kalau kita akan jadi ahli surga, itu sehari 2 kali ditampakkan tentang kenikmatan dan keindahan surga. Menurut penafsiran para ulama, alam kubur itu bisa melihat kehidupan akhir kita nanti, surga atau neraka. Surga menyenangkan, neraka sangat mengerikan. Lalu juga kita bisa melihat kehidupan dunia. Maka dari itu tidak salah kalau dalam sebuah kisah Rasulullah SAW berdoa di pemakaman Baqi karena mendengar orang yang di dalam kubur itu menangis. Karena orang-orang yang telah wafat itu, orang-orang tua kita yang telah wafat, dia bisa melihat kehidupan kita di dunia. Begitu dia lihat anak keturunannya lagi mengerjakan kemungkaran, berbuat dosa dan sebagainya, menangislah orang tua kita di alam kubur. Ya, makanya kita ini jangan banyak berbuat dosa, nanti bikin orang tua kita nangis di alam kubur. Ya, coba kalau lagi begini nih, lagi gini nih, ikut majelis taklim, dengerin tausiah, orang tua kita seneng di alam kubur. Apalagi orang tuanya yang ngasih tausiah lebih seneng lagi, ya. Jadi amal ibadah kita di dunia itu menyenangkan hati orang tua kita di alam kubur. Nah, para jamaah sekalian, saya mau ngajak bapak-bapak semua, para jamaah, untuk berpikir sedikit. Ini kan nas hadisnya berbunyi, fa in kana, apabila jika telah, gitu kita bahasa Indonesianya gitu ya. Fa itu maka, in itu huruf taukid, jika, kana itu telah. Kalau yakunu akan, tapi kalau kana telah. Maka jika telah, itu terjemahannya, min ahlil jannah, maka jika telah dia dipastikan menjadi ahli surga, dia akan ditampakkan surga. Maka jika telah, itu kira-kira, min ahlin nar, maka jika telah dia dipastikan menjadi ahli neraka, dia akan ditampakkan kengerian neraka. Pertanyaannya bapak-bapak sekalian, berarti orang yang ada di dalam kubur itu sudah dipastikan dia akan masuk surga atau masuk neraka, betul tidak Pak? Hah? Betul? Berarti kalau gitu doa anak yang soleh nggak laku, amal jariah tidak laku. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'u amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyah, au ilmun yantafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu. Apabila anak Adam mati, terputus karsa karyanya dengan dunia kecuali 3 hal. Sedekah jariyah yang dia berikan masih mengalir pahalanya, ya, atau ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada umat masih mengalir pahalanya, atau anak yang soleh mendoakan dia. Kalau melihat hadis ini, orang yang wafat itu sudah dipastikan masuk neraka atau masuk surga, berarti teori hadis yang tadi tidak laku dong. Betul nggak Pak? Contoh begini, misalnya si fulan itu meninggal dunia, nggak ada sedekah jariyahnya,
nggak ada ilmunya yang diajarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, anaknya itu masuklah, meninggallah dia, dipastikanlah dia masuk neraka. Tiba-tiba anaknya umur 38 tahun, 48 tahun jadi anak yang soleh, taubat, diterimalah taubatnya sama Allah. Misalnya dia berdoa untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berdoa untuk orang tuanya yang sudah wafat. Taruhlah dia wafat umur 70 tahun, berarti ada 30 tahun masa wafat, masa dia menjadi orang soleh. Laku tidak itu doanya, merubah nasib orang tuanya di dalam kubur? Pak, aku nggak Pak, karena ini tauhidnya nih, nanti tanya sama Ustadz Amin nih. Kalau di depannya ada ina dan kawan-kawannya, kalau dalam bahasa ilmu nahu namanya ina wa akhwatuha, ada kana lagi ditambahkan, maka ada tauhid dan madhi. Sudah pasti masuk neraka atau sudah pasti masuk surga. Pertanyaannya, penjelasan hadis ini menjelaskan seseorang yang wafat itu udah pasti masuk surga atau udah pasti masuk neraka? Itu pertanyaan. Kalau sudah pasti, berarti doa anak yang soleh nggak laku, doa amal jariah yang udah kita berikan nggak laku, ilmu yang telah dimanfaatkan oleh orang lain yang diajarkan juga nggak laku. Kalau orang udah pastikan, betul ya Pak? Begitu kan kira-kira Pak? Nah, walaupun hadis ini seolah-olah menjelaskan bahwa orang yang wafat itu apabila dia dipastikan menjadi ahli surga, maka dia akan ditampakkan surga sehari 2 kali. Apabila dia dipastikan menjadi ahli neraka, dia ditampakkan neraka sehari 2 kali, yang sangat mengerikan. Para ulama menafsirkan itu seperti cermin, tapi saya nggak tahu karena kan saya belum pernah pergi ke sono. Takut saya ke sono baru saya WA bapak. Ya, itu seperti cermin. Jadi dia melihat surga itu menyenangkan sekali. Di atas seperti apa saya kagak tahu. Waktunya siang dan malam itu seperti apa saya juga waktunya kagak tahu juga. Pokoknya sehari 2 kali aja. Sehari di sana apa sehari di dunia itu sama, alam barzah saya juga nggak paham. Pokoknya 2 kali sehari. Seperti cermin dia melihat surga yang sangat menyenangkan. Maka dia bersyukur akan menjadi ahli surga. Lalu yang melihat neraka itu juga seperti cermin. Tiap hari dia nangis dan ngeri orang-orang yang sudah wafat di alam kubur itu, karena melihat tujuan akhirnya akan masuk ke sana. Seperti itu ya. Nah, kalau menelaah hadis ini, maka seolah-olah masuk surga dan masuk neraka itu sudah menjadi ketentuan. Saya sedikit mengeritik orang-orang ustadz yang suka rame di YouTube itu, yang suka bilang, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, memang harus benar, memang harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi caranya bagaimana? Nah, kalau ketemu hadis kayak begini, gimana kita menafsirkan? Caranya kita menelaah hadis ini bagaimana? Kita tidak bisa serta-merta kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa mendapatkan bantuan penjelasan dari para ulama. Ini contohnya ya Pak. Sekarang kita lihat kitab hadis yang sama di kitab hadis yang lain, Sunan An-Nasa'i. Hadisnya sama, supaya saya bicaranya nggak asal gitu ya. Oh bentar nih Pak Ubay ngomongnya ada dasarnya, kira-kira begitulah. Di Sunan An-Nasa'i, kalau Sunan An-Nasa'i berbicara ini babnya bab yang berbeda, babnya bab janaiz, tentang jenazah. Nomor hadisnya 2080. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Lais an-Nafi an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala inna ahaddukum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar
faman ahlin nar hatta yab'atsuhu Allahu azza wa jal yaumal qiyamah. Ujung sanadnya tetap Abdullah ibnu Umar. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ala, dengarkan wahai gitu ya, sesungguhnya inna ahadukum idza mata, sesungguhnya diantara kalian apabila mati, uridha, akan ditampakkan alaihi, atasnya, maq'aduhu, tempat duduknya, tujuan akhirnya gitu, kita kira-kira bil ghadati wal asyi, pada waktu siang dan waktu malam. Asy itu waktu isya gitu ya. In kana min ahlil jannah, jika dia menjadi ahli surga, famin ahlis alil jannah, maka ditampakkan tentang surga. Wa in kana min ahlin nar, famin ahlin nar, apabila dia menjadi ahli neraka, maka akan ditampakkan neraka. Hatta yab'atsuhu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah, selama dia di alam barzah, sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Bapak bisa bayangkan nggak kalau orang yang wafat itu 500 tahun yang lalu, kira-kira kiamat ada nggak 500 tahun lagi? Kira-kira gitu. Taruhlah ada. Berarti 1000 tahun orang itu di alam barzah, batinnya tersiksa, kan yang bakalan masuk neraka nih, kira-kira gitu ya. Kalau insya Allah kita enggak ya, kita masuk surga semua insya Allah, ya enggak? Yang kira-kira masuk neraka nih 1000 tahun sampai nunggu hari kiamat, dia diperlihatkan dengan sesuatu yang mengerikan. Belum disiksa aja dia udah ngeri, itu 1000 tahun lamanya itu. Taruhlah kita mati besok nih misalnya gitu, ada yang mau agak? Kalau ada yang mau duluan dah. Kira-kira kiamat 500 tahun lagi, kira-kira 500 tahun kita diunjukin tuh yang begitu-begitu serem banget gitu ya. Mudah-mudahan kita masuk surga, jadi setiap selama 500 tahun kita ditunjukin surga terus gitu ya. Amin ya. Kayaknya saya bakal ketemu Pak Victor insya Allah di surga. Man kayaknya Pak Victor masuk duluan karena suka ngebersihin tempat wudhu masjid. Ya agak belakangan kalau saya kayaknya. Ya. Nah, ada hadis yang berikutnya 2081 bunyinya juga begitu. Anba'anal Mu'tamira qala sami'tu Ubaidillah yuhaddisu an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala yu'radu ala ahadukum idza mata maq'aduhu min ghadati wal 'ashr fa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kila, dikatakan kepada si ahli neraka ini, hadza maq'uduka hatta yab'atsuka Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Ini kira-kira begitu malaikat ngomong gitu, ini tempat lu nih, bakalan entar lu di sana, entar di sana lu hidup lu, biar lu tahu rasa, kira-kira gitu ya. Takut-takutin kita terus selama 1000 tahun di kuburan. Bayangin aja Pak, di sini aja kita ditelepon debt collector udah ketakutan ya Pak. Pernah nggak ngalamin? Ini ditakut-takutin malaikat. Bapak bayangin aja 1000 tahun lamanya. Nih bakal kesana lu entar lu, biar lu tahu rasa lu gitu. Makanya banyak-banyak beramal soleh ya Pak kita. Nah, penjelasan dari hadis ini supaya kita clear ya, yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ini adalah seorang ulama ahli tafsir. Tafsirnya terkenal, kalau bapak-bapak suka dengerin ceramah ustadz-ustadz itu tafsir Al-Qurtubi gitu ya. Beliau seorang ahli tafsir sekaligus ahli hadis yang lahir di kota Cordova. Jadi ahli hadis dari Spanyol ketika Spanyol dikuasai oleh Bani Umayyah. Tapi beliau di akhir-akhir masa kekuasaan Bani Umayyah, pada usia 16 tahun ketika kerajaan Bani Umayyah di Spanyol dihancurkan oleh Raja Ferdinand dari Kastilia, beliau mengungsi ke Mesir, ke Iskandaria. Nah, banyak mengarang buku. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan qila dzalik, tentang inna ahadukum idza mata arada alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi, tentang kalimat idza ahadukum idza mata arada alaihi maq'aduhu. Qila dzalik, berkata Imam Al-Qurtubi, al maqsusu bil mu'minin kamilal imanihi wa man arada alaihi an ja'uhu minan nar
wa amma man kana min mukhlisina alladhina khalisa amalan salihan wa akhara say'an falahu maq'adani yarahuma jami'a. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan itu sebetulnya yang dipastikan akan masuk surga atau akan masuk neraka, yang dipastikan akan masuk surga adalah dikhususkan. Al-maqsus maksudnya adalah bil mu'minin, untuk orang-orang mukmin, al-kamilul imanihi, orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Jadi sah ya Pak, sah kalau Allah memastikan si fulan dan si fulana itu bakal jadi ahli surga. Karena Imam Al-Qurtubi menjelaskan yang dimaksud oleh Allah, yang dimasukkan oleh Rasulullah dalam hadis itu adalah kalau yang dipastikan bakal jadi ahli surga adalah orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Jadi wajar kalau memang ada kepastian, karena memang janji Allah untuk orang-orang yang beriman, walaupun dia akan disiksa di neraka kalau dia punya dosa, dia pasti akan masuk surga. Maka kepastian itu karena keimanan dia di dunia, keimanan yang sempurna, ya, bil mu'minin kamilah gitu ya bahasanya, imanihi. Wa man aradallahu anja'ahu minan nar, dan orang-orang yang sudah pasti akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Wa amma man kana min mukhlisina alladzina khalisa amalan salihan, orang-orang yang ikhlas dalam amal-amal solehnya dan dia dipastikan, nah, orang-orang yang ikhlas dalam amal solehnya, orang-orang yang sempurna keimanannya, dia, Imam Al-Qurtubi mengatakan, yarahuma jami'an, dia akan melihat dua-duanya. Misalnya begini nih Pak, misalnya saya nih, insya Allah, jangan saya dah sebutin si fulan gitu ya, dia adalah seorang beriman yang imannya sempurna, amalnya adalah amal yang soleh dan ikhlas, maka sesuai dengan dalil-dalil nas Al-Quran, dia dipastikan masuk surga, betul? Tetapi dalam perjalanan hidupnya dia banyak berbuat dosa, maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan dia akan menyaksikan dua-duanya. Kira-kira Pak Irsan mau lihat dua-duanya apa kagak? Pak Irsan mau ngeliat surga neraka kagak tadi alam kubur? Kalau ntar kasih tahu saya kalau udah lihat ya. Dia akan melihat dua-duanya, melihat surga dan neraka, melihat surga yang indah, melihat neraka yang mengerikan. Tetapi pada akhirnya dia akan masuk surga. Itu penjelasan Imam Al-Qurtubi. Jadi makna hadis sudah dipastikan bakal jadi ahli surga dan bakal jadi ahli neraka, maksudnya adalah apabila orang yang meninggal itu adalah seorang mukmin yang keimanannya sempurna, dia dipastikan akan masuk surga, walaupun dia juga ditampakkan tentang keriaan neraka, karena boleh jadi dia seorang mukmin yang ada dosanya gitu ya, ya kayak kita lah kira-kira begitu. Tetapi orang yang sudah dipastikan dia masuk neraka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Jelas ya, bukan kita. Jadi hadis yang tadi tuh insya Allah nggak berlaku buat kita ya. Itu adalah orang-orang yang mati dalam kekafiran. Itu penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam Sunan An-Nasa'i. Para jamaah sekalian, hikmah hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum menghadapi kematian ya. Lalu hikmah hadis ini yang berikutnya adalah kita tidak bisa mencerna ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah secara letterleh. Kita tetap membutuhkan penafsiran para ulama. Kalaupun penafsiran itu berdasarkan istihad mereka, ya mereka mempunyai syarat, memenuhi kualifikasi untuk melakukan istihad. Kalau kita hanya dipandu saja dengan ilmu-ilmu mereka. Saya kira begitu para jamaah. Ada satu hadis lagi yang ingin saya sampaikan ya.
Balik lagi ke Bukhari. Ini pelajaran aja sedikit. Hadis berikutnya, terakhir. Hadatsana Abu Walid, hadatsana Salam ibnu Zarir, hadatsana Abu Raja an Imran ibnu Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi ngomong begini. Tala'tu fil jannah faraitu aksara ahlihal fuqara wa talaqtu fin nar faraitu aksaru ahliha an-nisa. Ini hadis yang populer ya Bapak ya. Jadi kata Rasulullah begini, aku diajak pada saat Mi'raj ya untuk melihat neraka, untuk melihat surga. Faraitu, maka aku melihat seolah-olah aksara ahliha, kebanyakan nih, bukan seluruhnya, kebanyakan penduduk surga itu adalah al-fuqara, orang-orang miskin. Untung saya miskin ya Pak. Kira-kira saya kayaknya bagian dari ini nih. Jadi Rasulullah ngelihat kebanyakan daripada ahli surga itu adalah al-fuqara, orang miskin. Wa talaqtu finnar, lalu aku menghampiri neraka, faraitu aksara ahliha an-nisa. Sebagian penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Kita jagain wanita-wanita kita di rumah ya Pak, istri, anak-anak gadis kita, supaya mereka jangan jadi ahli neraka, terutama istri dan anak-anak gadis ya, supaya mereka bersama-sama kita nanti masuk ke surga insya Allah. Ini udah peringatan Rasulullah nih, surga isinya kebanyakan perempuan. Kita kasih tahu istri-istri kita jangan banyak gibah, jangan banyak berbakti sama suami, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang menyinggung perasaan suami, menyinggung perasaan orang tuanya maupun orang tua kita, sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam neraka nanti. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum selesai ada pesan sponsor dari panitia Ramadan. Nanti hari Selasa malam Rabu kita akan melakukan silaturahim sekaligus mengingatkan bahwa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan melakukan doa bersama pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Doanya dipimpin oleh Ustadz Amin ya, mohon kehadirannya. Setelah itu kita makan malam bersama hari Selasa malam Rabu ya Pak. Saya kira itu. Kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.